Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka sosialisasi visi, misi, dan tujuan SMA Negeri 2 Klaten. Yang terhormat kepada Ibu Eni Sulistiowati, Magister Pendidikan, serta Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 2 Klaten. Izinkan saya selaku pembawa acara ingin membacakan tata urutan yang pertama, yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti, yang pertama mengenai sosialisasi visi misi dan tujuan sekolah SMA Negeri 2 Klaten dan penyelenggaraan visi misi yang akan disampaikan oleh tim, serta koordinasi guru dan tenaga kependidikan, yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Marilah pertemuan pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Klaten oleh Ibu Eni Sulistiowati, Magister Pendidikan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SMA Negeri 2 Klaten, yang kami banggakan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Klaten, dan yang kami hormati pengurus komite SMA Negeri 2 Klaten, dan juga yang saya banggakan anak-anakku yang wakil dari SMA Negeri 2 Klaten. Pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah SWT, sehingga pada pagi siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang meeting SMA Negeri 2 Klaten dalam rangka untuk sosialisasi visi dan misi SMA Negeri 2 Klaten. Yang berikutnya tentu saja nanti setelah sosialisasi saya juga akan koordinasi untuk perkembangan, evaluasi, refleksi SMA Negeri 2 Klaten. Tetapi sebelumnya saya akan memaparkan visi misi SMA Negeri 2 Klaten. Tapi sebelumnya akan saya kembalikan ke MC dulu supaya nanti di dalam pemaparan itu biar rinci. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Eni Sulistiowati, Magister Pendidikan, yang telah memberikan sambutan kepada kami semua. Semoga kita dapat diberikan pemahaman yang lebih. Selanjutnya untuk acara yang ketiga yaitu acara inti. Yang pertama adalah sosialisasi visi, misi, dan tujuan sekolah SMA Negeri 2 Klaten dan penyelarasan visi misi yang akan disampaikan kepada narasumber Ibu Dr. Anda Eni Sulistiowati, Magister Pendidikan, dan tim. Kami persilakan. Ya, Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Kusumawardhani, Sarjana Pendidikan, selaku MC yang sudah memberikan waktu kepada kami, kepada tim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, salam sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dianita Hasinerum, selaku moderator pada kesempatan siang hari ini, yang akan memandu kegiatan pada acara yang akan berlangsung selama kurang lebih 20 menit, Bapak Ibu dan juga anak-anak.
Kami ucapkan terima kasih kepada yang tak terhingga, kepada segenap tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 29 September tahun 2025 dalam acara sosialisasi visi, misi, dan tujuan SMA Negeri 2 Klaten. Kemudian untuk acara kita yang kedua, yaitu acara penyelarasan visi, misi, dan tujuan SMA Negeri 2 Klaten pada hari Senin tanggal 15 September tahun 2025. Pada kesempatan hari ini yang akan disampaikan narasumber kita kepada yang terhormat, yaitu Ibu Dr. Enda Eni Sulistiawati, Magister Pendidikan. Beliau adalah pelaksana tugas Kepala SMA Negeri 2 Klaten. Tujuan acara ini adalah untuk mengevaluasi, menyempurnakan, dan juga memastikan keselarasan visi, misi, dan juga tujuan sekolah agar tetap relevan dan berfungsi sebagai pedoman yang efektif untuk mencapai cita-cita pendidikan. Untuk mengupas lebih lanjut tentang agenda pada hari ini, mohon kepada yang terhormat Ibu Dr. Enda Eni Sulistiawati, Magister Pendidikan, kami persilakan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mbak Dianita yang sudah memoderatori acara pemaparan visi misi. Yang pertama tentu saja kita sebuah SMA institusi besar ya, SMA Negeri 2 Klaten, dan SMA Negeri 2 Klaten itu adalah SMA yang sangat besar. Tentu saja di sini juga mempunyai visi yang besar. Tujuan anak-anak kita supaya nanti kita tercapai itu seperti apa. Sebelumnya tentu saja kita akan menyampaikan tujuan pendidikan nasional dengan 8 dimensi profil lulusan. Mungkin Bapak Ibu 8 DPL itu sudah hafal ya, saya yakin sudah di luar kepala DPL. Tujuan pendidikan nasional di sini adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, catat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kalau dilihat di sampingnya itu adalah ada itu ya, itu pendekatan pembelajaran deep learning ya. Mungkin sudah Bu Hermin selalu mengatakan 8-4-4-3 ya. Kalau 8 itu kan DPL-nya ya. 4 ada 1 yaitu kerangka pembelajaran, 3 pelaksanaan pembelajaran, dan juga yang 3 adalah kerangka dasar dari pembelajaran mendalam itu sendiri. Tapi yang akan saya jelaskan di sini adalah bukan PM, karena saya belum punya sertifikat PM itu nggak boleh menjelaskan masalah PM, karena PM itu memang yang punya sertifikat, sementara saya masih belajar OJT ya, masih OJT sehingga belum punya sertifikat, sehingga hanya ini secara luas saja bahwa ini sudah dijelaskan oleh Bu Berni. Yang berikutnya visi SMA Negeri 2 Klaten ya. Visi SMA Negeri 2 Klaten itu adalah terwujudnya lulusan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, adaptif, berprestasi, berdaya saing global, berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana, berakar pada budaya bangsa Indonesia. Jadi terwujudnya lulusan beribu asa swasta berbudi. Jadi itu visi yang sangat besar untuk SMA Negeri 2. Bagaimana caranya untuk meraih visi yang sangat besar ini, tujuan betul-betul yang mulia, itu tentu saja kita punya misi. Nah di sini misi SMA Negeri 2 Klaten yang pertama yaitu meningkatkan dan mengembangkan kultur kehidupan beragama di sekolah menuju percepatan terwujudnya manusia masa depan yang unggul dalam kompetisi spiritual,
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu visinya. Jadi kita tetap menerapkan kultur kehidupan beragama. Yang kedua yaitu membekali peserta didik untuk memiliki kecakapan personal dan sosial yang berakar pada karakter unggul dan budaya luhur bangsa Indonesia. Misi ketiga, melaksanakan penguatan kurikulum dan kelembagaan akselerasi peningkatan mutu sekolah berbasis standar nasional pendidikan dengan penguatan pelibatan orang tua, wali peserta didik, dan segenap stakeholder sekolah. Yang keempat adalah meningkatkan semangat keunggulan kompetitif, komparatif, komitmen terhadap tugas berdaya juang tinggi dalam prestasi dan berdaya saing global kepada segenap stakeholder yang berbasis kearifan lokal. Yang kelima, yaitu meningkatkan peserta didik yang unggul dalam sikap, pengetahuan, keterampilan sesuai bakat dan minat dan kemampuannya yang tercermin dari peningkatan prestasi akademik dan non-akademik. 6. Melaksanakan pembelajaran efektif, inovatif, kreatif, interaktif, dan menyenangkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif sesuai bakat minat dan kemampuan peserta didik, berwawasan lingkungan, mitigasi bencana, dan mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter. Yang ketujuh, melaksanakan pembelajaran dan penilaian yang dapat mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam rangka akselerasi perwujudan manusia masa depan yang antisipasi dan responsif terhadap dinamika perubahan. Yang kedelapan, yaitu melaksanakan dan mengembangkan peserta didik yang merdeka belajar, guru penggerak, berbudaya mutu, berkarakter, dan berkepribadian unggul melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, co-kurikuler, literasi sekolah, penumbuhan budi pekerti, dan pengembangan diri lainnya untuk membentuk peserta didik pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan, global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kesembilan yaitu meningkatkan dan mengembangkan kompetensi bahasa, sastra, seni, dan budaya dalam konteks penerapan multiple intelligence menuju terbentuknya peserta didik yang berkepribadian unggul, sehat, mantap, dinamis, maju, mandiri, dan bertanggung jawab. 10. Menyelenggarakan layanan pendidikan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi dalam rangka percepatan akselerasi dan akurasi informasi di era globalisasi. Yang ke-11 yaitu meningkatkan partisipasi segenap warga sekolah menuju terwujudnya sekolah berwawasan lingkungan mitigasi bencana, bersih, sehat, indah, aman, nyaman, tertib, dan rapi. 12. Membangun tata kelola dan budaya mutu sekolah dengan menerapkan manajemen partisipasi kolaboratif berbasis MPMDS dalam perspektif kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan tumbuh berkembangnya rasa rumongso handarbeni, melu hangmul kepi, dan terus mulat sariro hangrowani menuju terwujudnya sekolah yang menyenangkan, ramah anak, maju, berdaya saing, transparan, dan akuntabel. 13. Memberdayakan, mengoptimalkan, dan mensinergikan seluruh potensi sumber daya yang ada untuk memberikan layanan yang terbaik
membangun iklim sejuk kehidupan harmonis, kesetaraan gender, serta kebersamaan dalam keberagaman. Jadi itu misi 13 misi yang untuk nanti kita mempunyai tujuan yang besar itu. Yang berikutnya untuk tujuan SMA Negeri 2 Klaten ini salah satu aja ya, salah satu karena banyak sekali, nanti bisa di dalam PPT-nya bisa di itu. Yaitu pertama tentu saja tujuan dari SMA Negeri 2 Klaten adalah meningkatkan kultur kehidupan beragama di sekolah menuju percepatan terwujudnya manusia masa depan yang unggul dan dalam kompetensi spiritual yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan tujuan banyak nanti bisa dilihat di PPT. Jadi ini paparan dari visi misi sekolah SMA Negeri 2 Klaten. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau kurang apakah perlu diperbaiki, kalau sudah selaras dengan apa yang ada di kita dengan pendekatan pembelajaran mendalam itu sudah selaras atau belum, ya kita rembuk di ruang ini. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Dianita selaku moderator kalau nanti ada masukan atau apa, sehingga bagaimana baiknya untuk visi misi ini. Terima kasih, monggo Mbak Dianita. Ya, terima kasih tadi paparan yang luar biasa dari narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Anda Eni Sulistiyawati, Magister Pendidikan. Ya Bapak Ibu, ini sebenarnya yang hadir namun di sini, ini saya sebut kembali ya, dari unsur guru dan tenaga kependidikan, kemudian dari komite sekolah, kemudian dari perwakilan, ya perwakilan organisasi sekolah kita ada dari OSIS dan MPK, betul ya, kemudian dari orang tua wali murid. Nah, ini monggo jika ada yang mau ditanyakan, kami membuka termin yang pertama dulu untuk pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang bertanya silakan, ada yang mengganjal, kita coba untuk membuka termin 1 dengan 2 pertanyaan. Monggo. Ibu Esti Nawang Mawati SPD. Ada Bapak Ibu yang kedua? Oke, kepada Pak Selamat Widodo Eskom. Monggo, ini ada. Ya, saya turun ya Bapak Ibu untuk mic-nya. Bu Esti dulu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Nawangmawati, teman Bapak Ibu J. Apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Eni Sulistiyawati MPD tadi sudah sangat jelas nih. Tentunya kita sebagai guru di sini dan mungkin juga dari wakil orang tua juga anak-anak ingin sekali terwujudnya visi misi SMA Negeri 2 Klaten. Ini ada sedikit ganjalan dari saya Bu Eni. Saya akan menanyakan hal yang saya memang betul-betul piye ini caranya gitu. Oke, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita, saya sebagai guru, kemudian juga orang tua dan juga murid itu dapat berkolaborasi untuk menciptakan kegiatan pembelajaran khususnya dan program sekolah pada umumnya yang bisa menumbuhkan iman, takwa, akhlak mulia, kemudian mandiri, gotong royong, kreatif, berpikir kritis, bernalar ilmiah, kemudian juga mampu bersaing secara global dengan harapan visi misi SMA Negeri 2 Klaten ini bisa tumbuh, bisa hidup, bisa bermakna dan sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian pertanyaan dari saya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Esti Nawang Mawati SPD. Berikutnya kita sambung dulu ya Bu. Yang kedua tadi yang tunjuk jari Pak Selamat Widodo Eskom. Monggo Pak Selamat. Eskom.
Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Bapak Slamet Widodo SE, guru ekonomi di SMA Negeri 2 Klaten. Terkait dengan paparan Ibu yang tadi terkait visi, misi dan tujuan SMA 2, di sini saya juga ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Di SMA 2, khususnya di SMA 2 itu setiap tahun siswa dari berbagai latar belakang, baik akademik, minat, dan karakter, itu bergabung dalam kegiatan besar seperti proyek kurikuler ya, Bu. Kemudian dalam prakteknya sering muncul tantangan seperti perbedaan pendapat, kemudian saat melakukan proyek dan kesenjangan semangat kerja antar anggota, kemudian kurangnya komunikasi lintas kelas. Nah, kita sebagai guru, bagaimana kita dapat memfasilitasi agar mereka mampu mengatasi perbedaan tersebut dan bersama-sama untuk mewujudkan visi misi sekolah dan bisa sesuai dengan 8 dimensi profil lulusan. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya Bapak Ibu Bapak Slamet Widodo SE. Supaya tidak terganggu ya Bapak Ibu. Ya, tadi kami rangkum pertanyaan yang pertama. Tadi terima kasih pertanyaannya dari Ibu Esti Nawangmawati SPD dan juga Bapak Slamet Widodo SE ya. Kami ulang kembali ya untuk Ibu Esti Nawangmawati itu secara garis besar mempertanyakan tentang bagaimana sebagai guru, orang tua dan juga murid segenap stakeholder ya Bapak Ibu. Nah itu dapat berkolaborasi. Ya Bu Eni mau langsung dijawab atau terus begitu? Jawab. Langsung saja. Sudah menunjukkan bahwa SMA Negeri 2 itu hebat. Harus bangga sebagai siswa SMA Negeri 2. Gurunya hebat. Ya. Pertanyaannya juga berkualitas. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab sedikit-sedikit ya. Nanti kalau memang saya kurang bisa komplit dari itu, bisa nanti dari teman-teman bisa menambahkan ya. Tadi yang ditanyakan Bu Esti bagaimana ya berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran tadi ya, yang berpikir kritis itu. Kalau Bapak Ibu guru, tentu saja saya yakin di SMA Negeri 2 ini dalam merancang pembelajaran kolaboratif sudah sangat hebat ya. Dengan PJPL Project Basic Learning, dengan juga problem based learning, itu saya melihat dari sedikit perangkat pembelajaran dari Bapak Ibu itu semua sudah beberapa 1,5 bulan ini saya melihat beberapa itu betul-betul dalam pembelajaran kolaboratif, apalagi kokurikuler yang kemarin saya mendengarkan dari Bu Esti sendiri di ruang guru dengan Bu Dianita yang selalu berdiskusi, itu luar biasa ya. Juga yang untuk membangun gotong royong ya, dimensi gotong royong itu jelas sangat penetapan aturan kelompok dalam setiap siswa dalam gotong royong itu kan harus berkontribusi. Nah, jadi itu membangun budaya gotong royong. Apapun jangan saling egonya masing-masing. Ya, kita harus membangun budaya gotong royong. Ini yang ada di SMA 2. Mari kita bergotong royong. Menanamkan nilai keimanan dan akhlak mulia. Tentu saja itu juga beriman dan bertakwa, yang memberikan contoh tauladan itu yang susah. Kita kalau orang bilang jarkoni, iso ujar ora iso nglakoni. Nah, kita berusaha sebagai guru itu jangan hanya jarkoni ya. Seperti katakan saya misalnya menerapkan jam 6.45 pintu gerbang ditutup. Nenek saya sebagai kepala sekolah jam 7 baru datang, itu jenenge jarkoni. Sehingga saya berusaha juga jam 6.15 sudah datang sampai sekolah. Jam 6, baik saya di SMA 2 maupun di SMA Jatimno.
Walaupun saya perjalanan di SMA Jatimah itu 40 menit, tetap saya 6.15 karena di sana dan jam ke-6. Saya jam 6.15 sudah. Terus juga yang berikutnya yaitu mendorong keterbukaan dan keberagaman, kebinekaan global. Yaitu mengajak siswa untuk bekerja sama lintas minat, latar belakang di SMA 2 itu sangat heterogen sekali. Ada yang pintar banget, ada yang ini Bapak Ibu heterogen sekali. Jadi berbeda nangani di SMA 2 dengan kebetulan saya di SMA Jatimah. Karena kalau di SMA Jatimah saya berbeda. Karena kalau di sini heterogen, ada yang pintarnya sundolanet, ada yang tidak bisa. Karena kita menerima dari 3 zonasi, prestasi, afirmasi. Kan begitu. Sehingga zonasi yo ono sing nyun sewu, maca wis legak-legu yo ono. Nah, karena sudah lulus SMP, zonasi bisa saja nyun sewu seperti itu. Tapi kalau jalur prestasi karena di SMA 2 ya mesti, sehingga itu. Nah, terus juga kita bisa menumbuhkan kemandirian dan kepemimpinan. Ya, belajar kemandirian, kepemimpinan. Saya yakin di sini adik-adik yang OSIS, MPK itu untuk belajar kepemimpinan ya harus bisa. Dan juga Bapak Ibu guru, apalagi di sini saya melihat waktu sekolah penggerak ya, di sini kan sekolah penggerak dan guru penggeraknya itu luar biasa banyak sekali. Ya, ada berapa 9 atau 10? 9. Itu sangat memudahkan sekali untuk yang seperti apa yang ditanyakan oleh Bu Esti tadi. Tentu saja juga yang terakhir melatih kemampuan kritis, kreatif dan bernalar ilmiah ya. Menugaskan siswa untuk menganalisis permasalahan, mencari solusi ya. Mencari solusi ke seperti apa. Itu yang harus kita lakukan. Jadi langkah-langkah di atas tentu saja untuk terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, adabnya berprestasi. Jadi itu semua adalah untuk mewujudkan visi, langkah-langkah kita untuk mewujudkan visi supaya kita menjadi siswa yang betul-betul luar biasa. Terus untuk mungkin bagaimana Bu Esti? Ya. Sudah. Nanti kalau belum jelas bisa ke rumah ya. Iya. Sambil Jadi ngopi-ngopi. enggak walaupun di syuting dia juga harus sepanjang. Saya nggak bisa kalau sepanjang itu. Antar Bu Esti ke Bu Eni. Ya. Yang berikutnya pertanyaan Pak Selamat tadi mungkin bisa dibacakan Mbak Oke. Dianita, saya lupa ya. Jadi saya coba membacakan pertanyaan dari Pak Selamat ya, kalau mudah-mudahan tidak salah merekam ya Pak Selamatnya. Nanti kalau salah mohon dikoreksi. Tadi jadi dari Pak Selamat itu dengan siswa dengan tingkat heterogenitas tinggi baik dalam hal akademik, minat dan juga karakternya Pak Selamatnya itu tergabung dalam kegiatan besar yang contohnya seperti proyek kokurikuler. Nah ini dalam prakteknya sering muncul tantangan ya kan Pak Selamatnya. Kemudian serta perbedaan pendapat saat merancang proyek. Nah ini muncul kesenjangan seperti itu. Nah kemudian sebagai guru bagaimana kita dapat memfasilitasi agar mereka mampu mengatasi berbagai perbedaan ini kok dengan mewujudkan visi misi sekolah yang sesuai dengan 8 DPL. Mengatakan Bu Eni. Ya, terima kasih Mbak Dianita. Jadi memang betul SMA 2 itu heterogenitasnya luar biasa ya. Ada yang karena SMA 2 itu terletak juga di kota Sidik, Yono oke separuh, tapi desa Yono ya. Jadi kalau orang bilang dulu Magel ya, Magel. Tapi mungkin ada yang tahu kota tapi yo urung kota, desa yo wis ning kota. Nah, makanya heterogenitasnya sangat luar biasa. Nah, bagaimana supaya itu nanti untuk dalam mencapai visi misi itu dengan heterogenitas itu kita harus bisa mengembangkan. Tentu saja yang pertama yaitu membangun budaya kolaboratif itu harus sejak awal. Itu sejak masuk kolaborasi harus betul-betul sudah harus ditanamkan kepada anak sehingga bisa menghargai perbedaan. Bisa menghargai perbedaan.
Itu dari awal harus betul-betul kita tanamkan. Juga memberikan peran yang penting dan yang jelas dan seimbang. Ya. Jadi peran yang jelas dan seimbang. Maksudnya di dalam sebuah institusi itu adalah banyak yang berperan. Ya, banyak yang berperan dan seimbang. Sebagai contoh, jangan sampai SMA Negeri 2 Klaten itu kan SMA yang besar. Sing nyekel wong siji. Iso ra iso kuwi. Nah, itu tidak bisa. Ya, harus yang seimbang, proporsional. Jangan menciptakan raja-raja kecil. Itu. Jangan menciptakan raja kecil. Maksudnya apa? Sekolah ini tanpa dia tidak bisa. Sekolah ini adalah sebuah institusi. Bahkan saya besok di dalam TPMPS saya akan suruh membentuk tim yang amat itu apa? Auditor. Saya akan membentuk tim auditor nanti. Kenapa? Saya belum tentu 100% benar. Harus diaudit juga saya. Bu ini piye kayaknya teko piye? Harus ada tim audit. Nah itu dibudayakan dari awal itu, ya semacam itu. Dan dikritik itu nggak boleh marah loh ya. Dikritik siapapun nggak boleh marah. Saya juga tidak akan marah. Gue ini saudara isoy mau jargon orang apa tak? Oh ya tenang ya. Semua harus bisa dikritik. Saya pun harus masukkan. Saya pengikutnya Menteri Keuangan Purbaya. Jadi dikritik nggak apa. Jadi Purbaya ya. Yang berikutnya yaitu memfasilitasi diskusi. Nah, seperti ini kan juga ruang diskusi, ya, grup diskusi. Itu bisa nanti akan untuk menyatukan heterogenitas itu. Juga menghubungkan proyek dengan visi-visi sekolah, ya, proyek dengan visi-visi sekolah. Apa dengan visinya seperti ini? Tentu saja dengan monitoring dan refleksi. Ini yang penting, refleksi. Saya beberapa minggu ini nanti mau refleksi juga. Kenapa? Karena kalau sudah tidak refleksi kurang jenggot. Walaupun kita berdempetan seperti ini, itu sangat berfungsi banget refleksi. Karena sudah beberapa minggu ini karena ketiadaan ruang, ya, sehingga apa yang biasanya 1 minggu sekali, nah ini tadi dipaksa akhirnya di ruang sempit. Dan saya Bu Hermin tempatnya empet-empetan karena memang tidak punya ruangnya semuanya di rehab. Jadi itu nih Bapak Ibu pemaparan visi misi. Mudah-mudahan pertanyaannya sudah habis ya. Mudah-mudahan kalau masih ya karena saya masih nanti ada koordinasi semua Bapak Ibu guru. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Dianita, monggo. Terima kasih Ibu DRAN di Sulistiawati Magister Pendidikan. Tadi 2 pertanyaan yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu ya, menunjukkan kualitas kecerdasan penjenengan Bapak Ibu. Pertanyaan ini sangat-sangat berbobot Ibu ya. Kita beri aplaus untuk kita semua nih Bapak Ibu supaya tidak tapi saya nggak menyiapkan pantun, jadi untuk bahagia kita tepuk tangan saja nih Bapak Ibu ya. Demikian tadi Bu, ini apakah ada kita buka terpilih lagi atau terus bertanya? Saran Ibu ya? Oh, saran Ibu ya? Oh ya, demikian tadi. Tadi sudah dijawab pertanyaannya dengan sangat jelas oleh beliau Ibu Eni Sulistiawati. Nah, berikutnya ini kalau ada monggo masukan atau saran yang membangun Bapak Ibu. Jadi monggo mungkin dari unsur siswa dulu, mungkin dari ketua OSIS kita yang baru meskipun belum dilantik ya. Ada pertanyaan mungkin dari perwakilan siswa? Atau bukan pertanyaan? Masukan. Kelvin? Axel? Filza? Raffi? Axel Virus? Iya, Axel Virus? Oh ada. Oke ya, ini calon terpilih dari ketua OSIS. Saran Ibu ini. Baik,
Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya, dan juga di sini saya ingin memberikan saran yang mana mungkin dari peserta didik yang mana itu pasti suka yang mengikuti namanya perlombaan buku. Nah, ikut dari kami itu seringkali kami coba mengajukan ke pihak sekolah, tapi terkadang kita ibarat kayak terkendala di dalam pembiayaan, yang mana di dalam visi tersebut tadi kan sempat tercantumkan bahwa berprestasi, yang mana kami juga di sini untuk membanggakan diri kita sendiri dan juga untuk nama SMA Negeri 2 Klaten. Maka dari itu kami di sini juga mohon bantuan juga dari pihak sekolah, yang mana sempat saya kali lihat dan saya juga merasakan sendiri, terutama misal dari teman-teman yang ingin mengikuti perlombaan tapi terkadang terhalang oleh pembiayaan dana. Nah, maka dari itu kami memohon bantuan kepada pihak sekolah untuk bisa setidaknya membantu atau setidaknya mensubsidi bagi siswa-siswi yang ingin mengembangkan potensi dan juga bakatnya, terutama untuk memajukan dan juga untuk mengembangkan nama SMA Negeri 2 Klaten agar juga dapat bisa bersaing seperti SMA Negeri 1 Klaten yang bisa dilihat itu sekarang juga dilihat secara akademik non akademik itu selalu maju, sehingga di sini kita bisa menjadikan juga SMA Negeri 2 Klaten juga bisa setara dengan SMA Negeri 1 Klaten. Seperti itu, terima kasih. Ya, usul yang sangat bagus sekali. Memang Mas, saya punya cita-cita selalu mengatakan bahwa ayo SMA 2 ngejar SMA 1, karena kita tertinggal jauh Mas. Kita tertinggal jauh. Ya, jujur ya, kita tertinggal dengan SMA 1. Baik apapun, dari segi lomba ataupun akademis ataupun outputnya, ya, itu kita tertinggal. Kita memang saya masih banyak belajar ya dari SMA 1 ya, saya sebagai ketua SMA 1 seperti ini. Nah, lomba, memang di sana banyak lomba Mas, banyak lomba. Dan saya tanyakan dari kepala sekolah yang bersangkutan, karena sampai kemarin itu kalau tidak salah apa sih joget ini ya, saya tanyakan, wih terus biayanya kok ngendi? Ternyata subsidi dari siswa sendiri. Iya, ke Jakarta. Ya itu ke Jakarta ya, ya, ke Jakarta kalau nggak salah itu. Nah itu subsidi. Tetapi sekolah itu juga ada Mas, ada di dalam RKS ya, ongkos harian masuk ya. Bahkan kita mengirimkan lomba ke Semarang 2 kali selama saya di sini, itu dibiayai sekolah Mas, dibiayai. Kalau nanti lomba itu sudah sampai final, ada di dalam rencana kerja anggaran sekolah. Cuman tidak bisa mengcover semuanya Mas. Kita di skala prioritas. Di dalam RKS memang itu kan ada jatah-jatahnya. Kita dalam 1 tahun kan dapat berapa, sehingga itu untuk aset, untuk buku, untuk kegiatan kesiswaan, untuk kegiatan kurikulum, untuk kegiatan kehumasan. Nah itu semua sudah dipatok-patok, sehingga tetap ada subsidi. Saya 2 kali ya final ke Semarang, 2 kali kalau tidak salah, 3 kali selama di sini, dan semua dibiayai sekolah Mas. Jadi jangan takut untuk berprestasi. Engko nek suwaya final di Semarang, boh kepala sekolah pusing, bahkan kesiswaan pusing caranya piye golek anggaran. Tetap kita kalau ke Semarang atau kemana biasanya di subsidi dari sekolah. Jangan khawatir ya, cuma itu skala prioritas. Seperti kalau di SMA 1 itu itu ke Jakarta itu. Saya tanyakan, itu duitnya kok ngendi? Biayanya ternyata dari subsidi anak-anak sendirian gitu. Nah, itu kalau kita selama 3 kali, saya 1,5 bulan di sini, itu sudah 3 kali pengiriman ke Semarang dan kita biayai Mas. Tenang ya. Bahkan saya sudah mengusulkan Budian Cipta kurikulum untuk pembiayaan Olimpiade. Ya, karena ini tahun anggaran 26 ya, untuk pembiayaan Olimpiade SMA 2 kemarin yang ke SMA 1, belajar ke SMA 1 3 orang saja. Ini saya suruh nanti penganggaran 26 harus ada penganggaran dari pihak ketiga, yaitu kita ikut di SMA 1 dan dibiayai oleh sekolah. Itu sudah saya rancang seperti itu. Saya sudah bilang ke kurikulum bahwa kok SMA 2 nggak ngirim kemarin, ngirim
ternyata di RKS. Nah itu kita tambahkan untuk yang seperti itu. Nggak usah khawatir, pokoknya berprestasi, ya, berprestasi. Insya Allah sekolah nanti bisa. Terima kasih ya Mas ya, masukan yang sangat bagus dan visinya sama itu, mau menyamai SMA 1 kok ya. Kamu punya visi mau ke SMA 1 itu Bapak Ibu guru ini juga sudah saya itu buat. Ayo ngejar SMA 1 ya, kita masih jalur prestasi di perguruan tinggi itu masih biar tambah banyak nanti. Terima kasih Mas apa? Kelvin ya. Ya, demikian tadi Kelvin Sulistianto. Tadi jawaban dari luar biasa dari Ibu Eni. Ya, tadi baik. Terima kasih ya sudah memberikan kontribusi berupa saran. Cakap Bu Eni atau ada nanya? Saya rasa sudah cukup Ibu Ibu. Demikian tadi saya mencoba menyimpulkan apa yang disampaikan oleh beliau narasumber kita, yaitu keselarasan visi, misi, tujuan sekolah yang relevan itu ketika ketiganya itu berorientasi pada tujuan akhir pendidikan, yaitu pengembangan siswa yang unggul dan berkarakter sesuai kebutuhan di masa depan. Nah, visi itu apa? Visi itu untuk menciptakan gambaran ideal yang inspiratif. Sementara misi adalah langkah strategis untuk mencapainya. Sedangkan tujuan itu adalah hasil nyata yang terukur. Tujuannya tadi banyak. Nah, keterkaitan ketiganya ini itu memastikan panduan yang jelas, motivasi bagi seluruh warga sekolah dan adaptabilitas terhadap perkembangan zaman sehingga dapat membentuk generasi yang siap menghadapi tantangan global. Demikian tadi kesimpulan yang bisa kami paparkan ya. Mohon maaf nanti jika ada kekurangan ya. Demikian tadi Bapak Ibu rangkaian acara sosialisasi visi misi dan tujuan SMA Negeri 2 Klaten dan juga acara penyelarasan visi misi SMA Negeri 2 Klaten. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ya, terima kasih kepada narasumber kita yang terhormat Ibu Dr. Handa Eni Sulistiawati Magister Pendidikan, kemudian segenap audiens yang dan stakeholder yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami mohon maaf atas segala kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Mari kita bersama-sama untuk berusaha mewujudkan visi SMA Negeri 2 Klaten kita. Hafalnya Bapak Ibu, apa visi dari SMA Negeri 2 Klaten kita? Terwujudnya lulusan bahasa swaliba. Kalau komplitnya hafal tidak Bapak Ibu? Ya, monggo kita baca bersama Ibu Ibu. Visi SMA Negeri 2 Klaten terwujudnya lulusan beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, adaptif, berprestasi, berdaya saing global, berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana, berakar pada budaya bangsa Indonesia. Ya. Ya Bapak Ibu, demikian tadi masihkah relevan dengan kondisi saat ini visi tersebut? Bapak Ibu kita jawab bersama ya, masih relevan atau tidak? Masih. Apakah perlu diganti Bapak Ibu atau dikurangi ditambahkan? Sebenarnya tidak. Sepakat ya Bapak Ibu? 100% semuanya sepakat relevan? Sepakat. Ya Bu ini tadi hasil review ternyata menunjukkan kesepakatan 100%. Terima kasih, berarti visinya masih kita lanjut seperti kemarin karena masih selaras ya. Terima kasih, saya kembalikan pada Mbak Dianita karena sudah waktunya itu karena masih ada koordinasi yang lainnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Demikian tadi acara yang sudah kita lalui, acara inti. Saya kembalikan kembali ke MC kita Ibu Kusuma Wardani Sarjana Pendidikan. Kami undur diri. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak bisa pulang. Aman. Halo, Bapak Ibu. Terima kasih ya.
Semua masuk. Semua masuk juga Bapak Ibu kita